Ah. Halo kawan Sound and Mesin, selamat datang di channel kami. Kembali lagi bersama saya Om Anto. Nah, sekarang kita di segmen belajar audio mobil. Kebetulan saya udah janjian nih sama Mas Rohim, instalator audio dari CAS Audio di MGK Kemayoran, Jakarta Pusat. Nah, kita mau bahas ada satu peranti audio yaitu subwoofer kolong. Ya, kita mau kulik, mau belajar juga dari Mas Rohim tentang subwoofer kolong ini yang belakangan ini udah lama dipakai sebagai solusi praktis untuk upgrade di audio mobil. Nah, penasaran kayak gimana bentuk subwoofer kolong dan apa aja keunggulannya? Yuk, langsung aja kita temuin installernya, Mas Rohim, CAS Audio. Installer paling amazing di MGK Kemayoran, Jakarta. Yuk, masuk. Pakai masker dulu buat prokes. Halo, Mas Rohim. Wih, halo juga. Apa Apa kabar? kabar? Halo. Apa kabar, Bro? Sehat, Bro. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk nih? Enggak lah, biasa aja. Ya, boleh ya. Ngobrol ya. Pura-pura sibuk. Boleh. Silakan. Oke. Duduk. Oh ya, thank you. Waduh, ini Terima kasih. kayaknya lama bener ya? Enggak. Udah sebulanan lebih ya. Enggak lebih. Lebih ya? 2 bulan lebih. Iya. Terakhir itu waktu kita sempet ngasih tahu ada mobil Grand Max waktu Grand itu. Max, iya. Terus gimana, jadi dipasang? Wah, jadi ada satu Alhamdulillah. produk speaker yang dipasang. Oh, oke, mantap Iya. lah. Wah, ini Iya. bener-bener lama ini kita. Iya, ini makanya ini kan kondisi lagi level PPKM-nya mulai diturunkan ya. Iya. Jadi mulai bergerak. Iya, saya dengar kan MGK juga udah buka kembali. Iya, betul. Makanya saya juga tadi kita habis liputan, datangin teman-teman yang ada di MGK, ya udah mampir ke sini Ya, deh. oke, sip. Gitu. Sekalian mau nanya-nanya juga sih. Ah, Mas boleh, Rohim, seputar boleh. car audio ya. Audio. Barangkali ya. bisa buat bahan berita atau Siap. liputan kami nih di Siap. Sound and Mesin. Gitu. Asal jangan nanya tiket pesawat aja gitu. Oke. Nah, Mas Apa Rohim, nih kira-kira yang bisa dibantu nih? ini yang lagi sekarang happening di car audio tuh kayak gimana sih? Nah, kalau saya sedikit memperhatikan ya, maksud Ya. saya memperhatikan, kita kan memang terjun di dunia ini udah cukup lama. Jadi di saat pandemi itu ada, kita merasa gejolak pasti ada. Ya, imbasnya juga ada. Pengaruh pasti ada ya? Ada, sangat Oke. ada. Tetapi saya bilang secara pribadi, CAS Audio itu merasa masih tetap berdiri tegap, bahkan cenderung mulai meningkat lagi. Wah. Nah, itu karena dari sosmednya sendiri, baik dari online-nya, baik dari kita YouTube-nya yang dikelola dengan cukup kerja keras. Nah, kalau yang bilang happening, kita memperhatikannya secara global itu menyeluruh, dari bawahnya ada, tengahnya ada, dan atasnya juga masih ada. Dalam arti atas itu gini, Gimana? kalau dulu kan kita bangun audio selalu yang lama-lama sampai bulanan gitu. Iya, betul. Ya, kita nggak sampai bulanan, tapi masih ada orang yang beli audio tuh ratusan juta. Masih ada. Ya, masih ada. Nah, Iya. tapi kalau yang paling happening banget itu middle ke mendekati bawah, nggak bawah banget. Nah, itu juga lagi rame-ramenya saat ini. Wah, kayak Terutama gimana? konsepnya yang penting simple. Orang tuh maunya Oh gitu. Jadi Mm-mm. sekarang orang pengennya simple. Simple. Dan dia nggak mau tuh mobil sampai nginep berminggu-minggu gitu Iya. ya. Udah nggak Iya, mau. itu ya. paling banyak lah ya. Paling banyak. Ya, simple itu banyak macamnya. Ada yang Nah, simple tapi maunya bagus, bermerek. simple mah bagus. Iya. Wah, gimana tuh? Nah, ada. Oke. Itu kurang lebih sih saat ini kayak gitu. Oke, apa pemilihan produknya? Pemilihan perangkat audionya mungkin. Kalau pemilihan perangkat, kalau kita bilang simple itu pengamatan yang kita jalanin itu semua orang tuh datang, Pak, saya mau bikin audio kayak yang CAS bikin tuh, Ya. pakai head unit, tanpa pakai head unit misalkan, saya maunya head standar, Oh, tapi pasti. prosesornya mau yang bermerek lah paling enggak gitu. Ah, Itu masih banyak yang begitu. Terus tapi nggak mau ada box. nggak mau ada box. Nah, karena nyita bagasi. Iya, nantinya. Oke. jadi sekarang ini semua itu kebanyakan itu datang simple,
bagasinya utuh, tapi suaranya jauh meningkat dari bawaannya. Nah itu, jadi yang paling rame di kelas itu. Nah akhirnya kita memang sudah menjalankan. Saya selalu bikin statement bahwa syaratnya minimal 2. Udah langsung saya gituin. Ya udah bisa minimal syaratnya 2. Apa tuh? Subwoofer kolom, gambaran tempat ya. Terus berikutnya DSP atau ampli prosesor. Nah, udah itu syarat utama. Nah, syarat ketiga itu tidak wajib. Asalkan speaker bawaannya itu sudah ada tweeter. Oh gitu, speaker standar mobilnya udah ada tweeternya. Iya, soalnya ada mobil yang walaupun baru di dalam pilar atau di bagian dashboard belum ada tweeternya. Kan ada. Jadi makanya ketiga itu syaratnya minimal sudah ada tweeternya. Nah itu aja sih. Jadi happeningnya di situ sekarang. Tapi itu tadi menarik. Paling hangat. Kalau prosesor kan bentuknya memang udah ringkas ya. Kecil. Nah kalau subwoofer itu kan kadang bagasi jadi makan tempat. Nah itu dia makanya. Gimana tuh? Makanya kita selalu bilang ya udahlah kita jelasin ke pemakai bahwa subwoofer kolong ini solusi yang paling baik saat ini. Tapi kita akan kasih catatan asal jangan berharap untuk musik yang benar-benar mintanya sampai bergetar di dalam ruangan. Oh begitu. Dalam bahasa saya itu enak. Saya juga ngomongnya kenceng. Tapi sekedar cukup. Bukan yang kalau orang ngomong kenceng, bayangannya kan ada yang sampai kaca bergetar gitu kan. Nah itu bukan. Saya jelasin pahit di situ. Nah nyatanya tren sekarang pendengarnya itu lebih suka yang seperti itu Pak Anto. Nah gitu, ini nanti saya mau tanya-tanya nih. Di Sound Machine kan lebih keliling ke toko-toko, ngebahas mobil. Mungkin trennya beda nggak? Nah nanti kita pengen Pak Hanto jawab juga nih sebelum kita mau ngomongin subwoofer tadi. Nah tapi kayaknya mulutnya asem nih. Tahu aja saya haus. Butuh kopi. Dari tadi duduk langsung gerocos ya. Gerocos, sorry bahasanya kasar. Iya. Minta itu dong, Dio. Kopi. Cas ada kafenya nih ya? Oh, ada. Wah, mantap nih. Kafe tradisional. Nah, ini dia nih. Wah, Mantap. Terima kasih ya, Mas. Sama-sama. Ya. Ngopi. Ya, boleh langsung minum ya? Minum. Lanjut, apa nih yang mau dibahas lagi? Subwoofer kolong apa sih yang direkomendasikan dari Cas? Ini pertanyaan yang saya bilang harus lihat-lihat kanan kiri nih, bahaya nih urusannya. Wah, gimana? Saya jual semua soalnya. Oh gitu. Jual semua. Pilihannya banyak kalau gitu. Merek ABCD ada. Nah, tapi kayaknya nih saya kalau nggak salah kemarin baru dikirim lagi karena produk itu sempat kosong lama. Itu salah satu subwoofer yang saya selalu damba-dambakan dan saya banggakan. Ada. Kayak gimana tuh? Itu mereknya Domination yang pasti. Oh, Domination. Domination. Iya. Ini nih. Ini lama kosong, sekarang udah ada lagi dan kita mau sekalian periksa apakah isi dalemannya masih sama yang dulu apa enggak. Ya dong, karena kan kadang kita juga tahu produk itu bisa berubah-ubah. Pengiriman di tahun ini, di tahun depan kalau memang nggak seleksinya nggak bagus bisa aja dibohongin dari China-nya kan. Kalau pabriknya di China kan gitu. Iya, betul. Nah, gitu aja ini sih. Jadi ini versi terbaru nih ya. Terbaru. Setelah sekian lama vakum, akhirnya kita ngambil cukup banyak juga sih. Oke, kita langsung aja deh. Minta bantuan juga nih. Dio, tadi pinjam ininya ya. Nah, ini dia nih. Tadi Domination. Ini nih. Domination. Ini produk. Nah, ini geser dulu. Geser. Dulu. Wih. Powerful bass. Nah, kita sekalian jadi unboxing produk baru nih kayaknya nih. Ya. Ya. Udah kita buka aja ya. Ya, Ini serinya adalah Bang Bass ya. Bang Bass. Bahasanya Bang Bass. Nah, inilah yang dinamakan subwoofer kolong. Nah, kenapa subwoofer kolong? Karena masangnya di kolong. Selalu di kolong ya. Subwoofer kolong. Nah, kita keluarin aja bareng-bareng. Bentuknya slim ya. Bentuknya slim dan ini ada dapat juga commander kontrol bassnya ya. Kontrol bass namanya. Ini dia nih. Nah,
Kalau sepintas saya melihatnya barangnya masih sama, secara fisik ya belum ada perubahan, dan seperti produk yang terdahulu juga sama. Ini Sama ya. subwoofernya belum dipasang. Belum dipasang. Ya. Ini berarti baru boxnya. Ya, jadi datangnya itu kita bilangnya masih berbentuk kit ya. Kit. Seperti ini. Ini dari aturan dari apa namanya, importirnya sendiri. Importir seperti ya. itu. Oke. Dio, minta bantuan dibuka, pinjem itunya dong. Bornya buat ngebuka. Kita dikit ya. Nah, ini adalah isinya nih. Oh, isi. Ini isinya, di mana subwoofer ini setelah Oke. kita mau melakukan pemasangan baru kita pasang ke dalam. Tapi sulit nggak atau butuh waktu lama nggak untuk installnya? Enggak, jadi kita malah pengen lihat subwoofer ini, Heeh. mau lihat dalamnya saya. Oh, boleh. Takutnya apa? Takutnya beda. Jadi penasaran aja masih sama apa enggak. Penasaran ini apakah versi yang terbaru ini masih sama dengan versi yang sebelumnya gitu Iya, ya? betul. Nah, ini subwoofernya ya. Subwoofernya bentuknya slim banget. Ukurannya 8 inch. Nah, ini desainnya khusus, di bagian tengah juga ada timbernya, rupanya pemberat ya. Pemberat. Ini ada gunanya Lihat juga. baliknya. Nah, untuk Mas? magnetnya Magnetnya cukup ideal, nggak terlalu gede juga ya. Oke. Benar-benar ceper kita bilangnya. Nah, kita pinggirin sini dulu. Mungkin dibantu yuk, sini yuk, buka-bukain yuk. Nah, ini nih, nggak apa-apa, dibuka aja, biar saya nggak keringetan. Ini yang bikin saya sekalian penasaran. Saya ingin tahu aja dalamnya beda apa enggak, dan buat saya kenapa ini subwoofer yang masih menjadi pilihan, karena memiliki teknologi yang disebut pasif radiator. Pasif radiator. Ya, teknologi itu sebetulnya bukan baru, tetapi jarang subwoofer kolong itu menggunakan tambahan pasif radiator. Nanti kita bahas juga apa sih itu gitu, dan bentuknya bagaimana. Nah, ini yang pasti platnya masih sama nih, tebel ya, tebelnya sama, dan bagian bodinya juga benar-benar kokoh ya, aluminium. Kita pinggirin dulu sini. Nah, ini yang saya mau coba amati, apakah ada perbedaan apa enggak. Saya harus lebih serius lagi nih, jangan diganggu ya. Oke, ini saya sudah sekedar melihat sebetulnya sih, bukan jadi pengamat ya, jangan dianggap berlebihan. Jadi produknya saya melihatnya masih sama persis Pak Anto. Sama persis. Dimana di bagian power supply-nya nih kita bisa lihat di sini menggunakan MOSFET-nya ada 2. MOSFET ada 2. Ya, ada 2, dan menggunakan jenis diode hybrid 2, ada katoda anodanya ya. Terus tegangannya masih tegangan ganda, cuman secara jelas berapa volt yang digunakan saya tidak ukur. Dari dulu juga belum pernah mengukur, tetapi sudah menggunakan sistem switching tegangan ganda. Switching tegangan ganda. Ya, biasanya bisa 25 volt plus minus CT, atau bahkan bisa sampai 35 atau 40. Nah, ini untuk bagian powernya sendiri juga saya ngeliatnya masih sama, jadi nggak banyak perubahan. Artinya bukan nggak banyak, tidak ada perubahan. Artinya secara kualitas saya berharap masih sama. Nanti tinggal dibuktikan, dibunyikan. Ya. Nah, itu mungkin saya akan kupas di video yang berbeda nih kalau yang menonton ya. Boleh. Nah, ini nih. Jadi secara bentuk masih tidak berubah, dan subwoofernya nanti tinggal pasang aja seperti ini. Dan untuk memasang subwoofer, karena ada baut di bagian tengah pasif radiator, biasanya kita copot dulu pasif radiator. Oh, ini pasif radiator ya. ya. Nah, ini kita ngomong-ngomong pasif radiator nih. Radiator identik ada cairan. Ini betul ada cairan. Iya, jadi sebetulnya bukan cairan radiatornya ya. Oh, gitu. Tetapi hanya istilahnya pasif, teknologi pasif radiator itu. Teknologi pasif radiator. Dia memiliki bantuan untuk menggetarkan. Iya. Nah, dengan keterbatasannya kubikasi yang cukup sempit, lalu dibantu dengan pasif radiator, sebetulnya bahannya berbentuk dari karet sih bagian dalam. Ini kalau dipegang lentur, cuman nggak kelihatan ya. Ini bagian dalamnya ada. Oh, iya. Dia bisa bergerak. Jadi mempengaruhi resonans. Oh, maksudnya biar si subwoofernya lebih rigid begitu.
tujuannya agar subwoofer ini yang boxnya sangat minim, kalau minim. dibikin shield banget, Hmm. itu juga tenaganya tetap ngebatu kan. Atau dengan bentuk kecil lalu dibikin lubang angin atau ported, itu pasti juga nggak ada tenaga. Oh. Nah makanya dengan hitungannya shield, tapi dibuatkan ruang pendorong, jadi Pendorong. saling membantu. Oh. Nah disebutnya intinya pokoknya pasif radiator. Secara teknologi saya juga bukan menguasai itu, Ya. tetapi teknologi ini yang dari zaman dulu itu sudah ada. Ya. Nah masalahnya jarang subwoofer kolong tuh menggunakan teknologi ini. Mungkin biaya lagi soalnya, itu aja sih. Kira-kira seperti itu. Nah ini yang akhirnya saya nunggu-nunggu lama nggak ada barang lagi. Nah ini baru masuk lagi. Baru masuk lagi. Ya, gitu. Tapi secara umum subwoofer kolong memang bentuknya seperti ini ya. Kurang lebih sebesar Kurang ini. lebih seperti sebesar ini. ini. Ya, Karena lebih memang sebesar ini. agar simple bisa masuk di Iya loh. area yang sempit. Ini jadi dimensinya kayak power amplifier aja. Iya, kira-kira Gitu kalau ya. power amplifier itu 6 sampai 5 sentian, mungkin ini Iya. bisa 7 senti ya secara totalnya ya. Iya. Bisa 7 sentian lah. 7 atau 8 lah Oke, oke. sampai ke ruang depannya. Berarti ini bisa subwoofer kolong ini bisa untuk semua mobil ya? Bisa secara besar bisa. Ada yang nggak bisa. Oh, ada nggak bisa? Gimana? Ada yang nggak bisa. Mobil yang memang ruangnya sempit dan biasanya di bawah bangku bener-bener ada tulangnya. Oh. Jadi walaupun bisa, itu pasti nanti space-nya mundur ke penumpang belakang sebelah kiri. Jadi kalau di cas audio itu menurut saya semua subwoofer kolong itu hampir semua mobil bisa masuk, Hampir semua mobil bisa masuk. terkecuali ada beberapa mobil misalkan kayak Chevrolet Track itu memang terlalu sempit karena ada besinya. Hmm. Nah, tapi walaupun semua mobil itu masuk, ternyata ada beberapa mobil yang belum tentu cocok menggunakan subwoofer yang memang bentuknya lebih besar dari ini. Ada. Kalau ini ukurannya 8. Nah, ada subwoofer yang memiliki diameter 10. Oh, ada 10. Nah, itu Oke. harus diperhatikan tuh. Berarti lebih besar dari ini dong? Iya, menurut saya. lebih lebar. Oke. Itu harus punya perhitungan khusus. Hah? Kita sering masang subwoofer itu akhirnya sepertinya menguji jadinya ya. Oh, ini mana yang cocok, mana yang enggak. Ternyata begini. Kalau ruangnya itu bawah bangkunya cukup besar, dikasih yang sebesar ini atau yang lebih besar lagi, itu masih oke. Bassnya Oke. masih enak. Ya. Nah, tetapi ada ruang yang memang dia itu lebih sempit dari Avanza katakan atau dari Innova. Itu kalau kita kasih ukuran 10 in, malah bassnya jadi nggak karu-karuan, empuknya nggak dapet. Oh. Nah, Ya, artinya mesti perhatiin nih. Yes. artinya harus hati-hati juga. Iya, iya. Iya. Jangan asal beli barang, Jangan asal termasuk beli. yang biasa belanja online nih misalkan ya. Ya. Itu belum tentu nanti hasilnya empuk karena terlalu nempel biasanya. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau memang ruangnya Oke. sempit, cari yang lebih tipis lagi, yang lebih kecil lagi. Jadi kan persepsi awam subwoofer kolong ini oke, beli, Beli. ya semudah itu taruh di Iya. kolong jok. Memang Pasti gitu mikirnya kan? semuanya masuk gitu kan? Iya. Benar, Ternyata, emang benar. ternyata memang betul. Benar, Oke. tetapi nanti hasil akhir setelah Hasil setting akhir? biasanya memiliki hasil yang berbeda. Oh begitu. Nah, gitu. Ini perlu dudukan lagi nggak ya? Secara umum kalau ruangnya longgar boleh, tetapi kebanyakan nggak perlu. Paling perlu, hanya bracket bawaan sudah dapat, nanti tinggal dibaut ke lantai dengan cara diakalin pakai penopang lagi. Oh, oke. Ya, biar dia nggak bergerak ya. Iya, nggak lari-lari Nggak aja. lari-lari. Betul, Oke. gitu aja. Nah ini Oke. pokoknya subwoofer kolong saat ini merajai pasar, termasuk kalau head unit Android kan gitu kan. Iya. Walaupun kalau bicara Android, saya selalu bilang ke konsumen, tanya dulu nih, arahnya mau kebutuhan fitur nonton YouTube atau mau nyari kualitas suara. Kalau mau nyari suara, saya nggak akan kasih Android, karena belum ada yang bagus. Alasannya itu aja. Kalau Nah kalau udah subwoofer ini udah kebutuhan utama. udah utama ya. Iya, Oke. kalau mau minimalis udahlah subwoofer Oke. kolong. Oke, tapi dia juga ada kekurangannya ya, Mas Rohim ya. Dalam arti dia mungkin keluaran suara tuh mungkin nggak bisa sebagus yang benar-benar box. Oh iya, subwoofer ya. betul. Gitu ya. Pasti Betul. ada keterbatasannya dong. Ada, pasti ada. Jadi Oke. kalau persepsi orang mengatakan sub kolong itu sudah cukup kenceng. Nah, saya bilang cukup buat harian, buat didengar
benar-benar butuh buat menemani di jalan. Asalkan dengan subkolong ini cutting frekuensinya pas, ketemu dengan mid bassnya nyambung, itu akan lebih empuk ya, akan ngeblendnya dapet. Iya. Nah, tapi kalau ngomongin kencengnya, kelenturan, respon frekuensi bawahnya mau hebat banget, ya sudah pasti bukan kelasnya pakai ini. Mau nggak mau berarti harus ada box di belakang atau dimanapun lah, intinya harus ada box. Gitu aja. Nah, lalu untuk pemasangan subwoofer kolong ini, Mas Rohim, diperlukan perangkat pendukung lain nggak ya? Jadi misalkan audio standar, apakah bisa langsung dipasang subwoofer kolong atau harus tambah power dulu atau prosesor dulu? Bagaimana? Ini seperti yang tadi saya bilang, kalau orang mau ngebangun mobil dengan cara simple, kenapa di kelas kita lagi rame banget? Yaitu syarat utamanya ada subwoofer, ada prosesor built-in power. Prosesor built-in power. Itu syarat kedua paling penting. Kalau tadi kita sebut di awal, syarat ketiga itu kalau tidak ada tweeter berarti boleh beli speaker split atau beli tweeternya. Nah, tapi syarat paling utama adalah ESP power ampli dan subkolong. Minimal itu. Itu aja. Ini lagi tren banget lah pokoknya. Orang-orang tuh nggak mau yang sempit-sempit gitu. Iya, kan pengennya ya suaranya tambah bagus, tapi juga nggak mau bagasi yang tambah sempit. Begitu. Makanya laku, bener-bener laku sekarang. Laku ya. Oke, terakhir Mas Rohim, ini range harganya mulai berapa nih kalau subwoofer kolongnya? Nah, ini range harga itu selalu juga menjadi satu masalah buat para konsumen yang tidak paham dengan yang namanya instalasi. Tapi kalau produk ini kita jual saat ini 3,5 plus pengkabelan plus jasa tuningnya juga. Gitu. Nah, ini mungkin saya bisa titip pesan juga buat penghobi yang biasanya beli produk apapun, nggak bicara subkolong ya, itu hanya melihat murahnya. Tapi padahal selisihnya mungkin 600 ribuan atau bahkan cuma 400 ribu. Nah, disitulah belum ada jasa pemasangan. Terus bagaimana kalau produknya trouble, sedangkan belinya di online yang tidak ada fisik. Yang kalau dikembalikan yang by system gitu kan. Jadi dia hanya reseller aja. Iya, itu akan sangat berisiko sebetulnya. Nah, belum apesnya lagi setelah nemu toko pemasangan sudah dicas pemasangan pertama. Begitu ada trouble balik lagi dicas lagi pengerjaan kedua. Nah, ini jadi pesan aja sih buat kita, karena kita juga mengalami hal yang sama terhadap konsumen saya sendiri. Jadi sebaiknya cari tempat instalasi yang langsung melakukan pemasangan. Kalau berani beli online karena merasa lebih murah, sudah harus tahu resikonya. Pasti lebih murah tapi belum dijamin segala-galanya. Nah, itu aja. Sementara kalau datang ke gerai toko ya, termasuk di kita misalkan. Yang udah jelas, dia memang sudah banyak melakukan instalasi. Itu paling tidak ada jaminan. Total garansinya penuh. Penuh ya. Dari mulai produk sampai jasa pengerjaannya. Dari produk sampai jasa pengerjaannya. Sedangkan kalau di online kan enggak. Tidak ada ya. Bermasalah, kirim lagi ongkos lagi. Betul. Balik lagi, pasang lagi ongkos lagi. Nah, kalau di kita enggak. Gitu. Bisa. Kalau di gerai audio kan kayak di cas gini bisa langsung datang. Ya, seandainya trouble masih warranty mobilnya, termasuk pengerjaannya. Warranty ya, bisa langsung troubleshooting di situ. Iya, betul. Walaupun teknis rusak, kalau memang rusak karena pemakaian kan nggak mungkin tuker baru kan, pasti dibawa ke pusat, ke importir, tapi kita nggak kenakan cas kembali untuk jasa kerjanya. Nah, kalau beli online pasti dicas lagi. Gitu aja. Wah, ilmu baru ya. Jadi jangan sampai nganggep main audio awalnya murah malah bisa bukan murah lagi, bisa berlipat lagi, belum tenaga dan waktunya gitu ya. Betul. Jadi sarannya sih datang ke gerai audio yang tepat, yang terpercaya. Salah satu di Cas ini. Boleh lah main-main ke Cas ini di mana Mas Rohim alamatnya? Boleh. Alamatnya kalau yang belum tahu nih, Cas Audio kita ada di Mall Mega Glodok Kemayoran, tepatnya di lantai 6 ya. Karena ada dua. Ada 6 dan 5, tapi yang ini lantai 6 blok G1 nomor 1. Golep 1 nomor 1. Dan pas di gerbang masuknya lantai 6. Jadi gampang banget masuk. Ada palang secure parkir. Ya itu tokonya. Tapi kita tulis alamatnya di sini. Boleh. Ada channel YouTube-nya juga. Jadi kayak sepertinya akan kalau mau tahu lebih detail lagi bisa langsung ke channel YouTube-nya
Di mana? Cas Audio. Cas Audio. Cas Audio. Oke. Apalagi Suara Mesin juga sering collab nih sama Cas nih ya. Oke. Makasih banyak nih udah mampir. Iya, sama-sama. Udah Gitu. bisa ngobrol-ngobrol bareng. Iya. Tapi ingat, saya nanti mau tanya-tanya juga nih. Oh, gitu. Oh iya nih sesi belajar audio mobil udah selesai nih. Ya, jadi channel ini udah selesai. Ya, abis ini saya mau pindah channel nih. Iya. Ke channel Cas Audio. Ya, Ini oke. sebetulnya tadi yang saya bilang Oke. ular nyamperin alat pukul, ya. Ulo marani gebuk. Ulo marani gebuk. Jadi Oke. datang malah saya mau gantian nih, mau diintrogasi. Oke, siap. Gitu ya. Kalau ingin tanya-tanya silahkan komen. Kalau suka video ini silahkan like dan share sebanyak-banyaknya. Subscribe juga channel kami Suara Mesin dan channelnya Cas Audio. Ya, supaya kami bisa lebih mengembangkan dunia car audio di Indonesia. Lebih semangat juga kita ya. Siap. Kalau ditonton, di like kita lebih semangat lagi Lebih ya. semangat. Oke, supaya channel-channel kita nih amazing. Amazing. Tagline ya. Amazing. Cas Cuman Audio. gue lagi nggak ada nih. Oh, gitu. Oke. Amazing. Oke, segitu dulu ya. Yuk. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Oke.